Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Husna, insyaallah pada pertemuan pagi ini kita masih dalam pemantapan bab 1 dan bab 2. Ya, penting untuk kita belajar secara bertahap, yang itu berarti kita juga menghafal kosakata secara bertahap, sehingga kaidah-kaidah baru yang muncul itu bisa kita praktekkan dengan kosakata-kosakata yang kita miliki. Ya, pada pemantapan bab 1 dan bab 2 ini kita langsung pada latihan pemantapan 1. Ya. Di sini perintahnya adalah menggunakan dhamir nahnu atau masukkan dhamir nahnu ke dalam fiil berikut. Perhatikan kaidah objek atau huruf jarnya, kemudian terjemahkan. Soalnya ini bisa kita baca. Bisa kita baca kataba ini fiilnya. Nah, di dalam bahasa Arab sebagaimana sudah kita pahami bahwa dalam fiil madhi ini ada tanda dhamirnya ya, atau dhamir muttasil ya, yang mewakili pelakunya. Kemudian kalau misalnya tidak ada ya, tidak ada tanda dhamirnya atau dhamir muttasilnya ya, itu istilahnya ya, istilah yang kemarin kita kenalkan, tanda dhamir itu untuk memudahkan kita ya, tanda yang menjadi simbol bagi pelakunya. Untuk ana adalah u, nahnu adalah na. Nah, ketika tidak ada, ya, ini pun sebetulnya sudah mengandung pelakunya. Pelakunya adalah huwa atau dia. Jadi kata ba, ya, secara lengkap artinya adalah dia telah menulis. Jadi kata-kata ba ini arti lengkapnya adalah dia telah menulis. Jadi kemarin kita hafal kata ba menulis. Kemudian makna yang terkandung di dalamnya ada kata telah, yang telah menulis atau telah dikerjakan, yang telah menulis. Kemudian selalu berkaitan dengan pelaku. Jadi ada pelakunya. Setiap fiil pasti ada pelakunya. Maka kita bisa baca di sini kata bal Qur'ana. Artinya dia telah menulis Al-Quran. Ya. Jadi yang punya bukunya ini diharokati terlebih dahulu. Silahkan sambil berlatih harokati terlebih dahulu. Kata bal Qur'ana. Sekarang kita menggunakan nahnu. Nahnu katabna Al-Qur'ana. Ya, kita baca dengan dipisah dulu. Nahnu katabna Al-Qur'ana. Nah, perhatikan ketika kita mengucapkan kata benar itu harus kita panjangkan ketika pisahkan. Jadi jangan pendekkan. Tapi nanti ketika kita disambungkan bisa langsung nahnu kata benal Quran. Itu dibaca pendek. Ya, sekali lagi kita dengan cara baca yang benar. Nahnu kata benal Al-Quran. Dakhalal baita, dia telah memasuki rumah. Al-baita di sini ini menjadi objek, maka dibaca dengan fathah. Istilah i'rabnya mansub. Ya, ini kita kenalkan saja ya. Keadaan akhir kata ini disebut mansub. Kita menggunakan nahnu. Nahnu dakhalna al-baita. Kharaja minal masjid. Dia telah keluar dari masjid. Nahnu kharajna minal masjid. Kami telah keluar dari masjid. Akala ar-ruzza. Dia telah makan nasi. Nahnu akalna ar-ruzza. Syariba al-ma'a. Nahnu syaribna al-ma'a. Jadi ini juga dilatih ya dengan membaca yang sudah tidak berharokat. Ini memang disengaja ya, supaya kita terbiasa. Kita bisa membacanya dengan kosakata-kosakata yang sudah kita hafal, kemudian memperhatikan
kaidah-kaidahnya sehingga kita bisa membaca tepat harokat di akhirnya. Kemudian menulis dan nanti supaya memudahkan kita untuk memahami dan bisa menuliskannya ketika dibacakan atau imla. Ya, kita lihat di jawabannya di sini. Perhatikan ya. Nahnu kata benar Al-Qur'an. Ya, bisa dibaca nahnu kata benar Al-Qur'an. Tapi untuk pemula yang disarankan kita dibaca dipisah dulu ya supaya nanti bisa membayangkan ketika kita menulis. Nahnu dakhalnal baita. Nahnu kharajna minal masjid. Nahnu akalna ar-ruzza. Juga bagi yang baru belajar bahasa Arab atau bagi pemula, ini akan sangat baik kita membaca berulang-ulang. Ya, dibaca saja berulang-ulang. Nahnu katabna al-Qur'an. Nahnu katabna al-Qur'an. Sambil membayangkan perbuatan yang sedang dilakukan sehingga nanti bisa terasa seperti bahasa apa tidak perlu diterjemahkan ya, tapi sudah tertanam di dalam benak kita. Karena komunikasi pada intinya adalah menyampaikan maksud. Sebagaimana kita berbicara dalam bahasa Indonesia yang tidak membayangkan terlebih dahulu, tapi dengan mendengar kata-katanya itu sudah langsung terlintas di dalam benak kita. Ya, kita lanjutkan pemantapan yang kedua, ini baca dan terjemahkan. Ya, ini kalau kita face to face, ini ya, perintahnya baca dan terjemahkan. Tapi kalau ya belajar mandiri, baca ini berarti harokati. Jadi harokati saja soal-soal yang ada di situ. Ini misalnya sambil bisa secara spontan ya, dengan diterjemahkan secara spontan. Ana nadhartu ar-risalata. Saya melihat pesan. Nahnu dhahabna minal madrasati. Kami telah pergi minal madrasati dari sekolah. Nahnu qara'na al-Qur'ana. Kami telah membaca Al-Qur'an. Nahnu sami'na al-khutbata. Ya, ini kosakata baru. Al-khutbata, khutbah atau ceramah. Kami telah mendengar khutbah. Ana raja'tu ilal baiti. Saya telah pulang ke rumah. Saya telah pulang ke rumah. Ana katabtu ar-risalata. Saya telah menulis pesan atau surat atau chatting. Semakna. Ana akaltu ar-ruzda. Ya, cara mengucapkan ar-ruzda ini ada syiddah dua-duanya. Ar-ruzda. Ar-ruzda nasi, ya, bahasa Inggrisnya rice. Nomor 8, nahnu kharajna minal masjid. Kami telah keluar dari masjid. Ya, jadi pada asalnya ketika kita belajar, kita usahakan baca dan terjemahkan secara spontan. Kemudian nanti dengan menulis ya supaya terbiasa menulis. Ya, nanti di kunci jawaban ini ada simbol warna ya, warna merah ini untuk isim. Kemudian warna hijau untuk fiil. Kemudian ini warna ungu ini isim yang dijadikan objek. Jadi ini untuk objek. Jadi ini pelakunya kita mudah untuk mengenalinya. Ya. Ini bisa kita baca berulang-ulang, ya bisa baca berulang-ulang untuk membiasakan lisan kita. Ya. Jadi sebaiknya memang kita menghafal kosakata itu sedikit tapi efektif bisa kita gunakan, kemudian kita membiasakannya berulang-ulang dan membacanya dengan panjang pendek yang benar. Ya. Dengan panjang pendek yang benar. Ya, makanya disarankan memang
kita ingat kembali tujuan kita belajar bahasa Arab adalah untuk membaca, untuk kita bisa memahami ketika kita di dalam beribadah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga bacaan Al-Quran kita, ya, yang minimal 1 halaman per hari. Ya, makanya orang yang belajar bahasa Arab dan dia tidak rajin membaca Al-Quran itu akan kesulitan ketika mengucapkan kalimat-kalimat Arabik. Ya, ketika membaca kalimat-kalimat Arabik ini akan kesulitan. Tapi orang yang lancar membaca Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran, ini akan mudah. Ya, tinggal nanti intonasinya itu akan menyesuaikan dengan apa yang dipahami. Ya, ketika kita membaca sambil memahami, maka intonasinya akan keluar. Ya, kita langsung ke latihan 3. Latihan 3 ini menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya, ini lebih tingkatnya lebih sulit daripada menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan disarankan memang memiliki kamus, aplikasi kamus ya. Sekarang kita semua memiliki HP, jadi install aplikasi Al-Quran dan aplikasi kamus. Ya, aplikasi kamus bisa dicari di Play Store. Kami menulis surat. Nahnu katabna ar-risalata. Ya, kita spontan. Nahnu katabna ar-risalata. Yang kedua, ana qara'tu al-Qur'ana. Ana qara'tu al-Qur'ana. Ya, kita ingat kaidahnya tadi. Ya, ana kemudian qara'tu ini fiil yang itu harus disertai dengan tanda dhamir. Ya, al-Qur'ana ini dibaca fathah karena objek. Nahnu akalna ar-ruzza. Nahnu syaribna al-ma'a. Ya, jadi dilatih baca secara spontan ya. Tidak sebelum ditulis Arabiknya dibaca dulu secara spontan. Ana kharajtu minal baiti. Nahnu dakhalna fil masjid. Ya, boleh juga langsung kami masuk masjid. Nahnu dakhalna al masjidah. Lalu apa bedanya ada fil masjidi dengan al masjidah? Ya, dari struktur kalimat itu berbeda. Ya, nanti sebetulnya di dalam penggunaan bahasa Arab itu ada yang lebih tepat. Ya, yang lebih tepat ketika kita masuk ke dalam sesuatu yang bentuknya nyata, ya maka kita menjadikannya sebagai objek. Nahnu dakhalna al-baita. Nahnu dakhalna al-masjidah. Ya, seperti itu. Alhamdulillah kita pelajari secara bertahap, kemudian lebih baik banyak mengulang-ulang ya, banyak mengulang-ulang secara lisan dibaca dengan lantang daripada kita menambah hafalan dan menambah kaidah padahal apa yang sudah kita pelajari belum kita kuasai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan di akhirat.